Halo, nama saya Teguh Adi Saputra, alamat Desa Kajar, RT 6 RW 1, profesi sekarang prosesor kopi, juga barista. Kalau mulai aku sejak 2019 akhir tepatnya. Kalau menanam kopi dari mulai SMK, itu diajari sama bapak, ikut bapak ke kebun kayak gitu. Dan sekarang yang berkata udah mulai dari perawatan dan lain-lain itu udah saya sendiri. Proses dari awal itu kita penanaman ya. Penanaman dari kita ada 2 tahapan. Satu dari biji, satu lagi kita beli. Kalau dari biji kita paling lama 5 tahunan. 5 tahunan kita bisa baru panen. Tapi kalau yang beli, kita beli dari tinggi 80 sampai 1 meter paling 2 tahun. 2 tahun kita udah bisa panen. Kalau kita mau proses yang lebih cepat lagi, kita belum ada 2 tahun kita potong. Potong kita sambung. Paling 6 bulan kemudian kita udah bisa panen. Dan itu pun 1,5 tahun kemudian kita udah prospek 2 sampai 3 kali lipat kayak gitu dari buahnya. Nah, kalau untuk modal awal kita kalau bibit itu tanam sendiri. Kalau untuk yang biji itu dari kebun-kebun sendiri, entah itu dari tanaman orang atau gimana, kita ada di bawahnya kan kita bisa ambil kayak gitu. Tapi kalau kita beli itu biasanya per batang mulai dari 5.000 sampai 30.000. Dan untuk hasil akhir kalau kita panen udah musim panen ya, kalau kita emang mau jual yang masih mentah, masih baru petik, itu paling di angka 5 sampai 7 jutaan. Nah, kalau kita beda lagi untuk prosesnya buat green bean atau roast bean, itu kita bisa lebih dapat banyak lagi. Kayak gitu, soalnya angka green bean juga kita yang petik merah di angka 35.000 sampai 40.000 tergantung size-nya, tergantung grade-nya juga. Terus kalau yang roast bean itu udah di roasting, itu robusta kita hargai di 80.000, yang arabica 250 sampai 300.000 tergantung aftertaste-nya, dan liberica pun juga gitu kayak gitu. Kendalanya selama ini paling hama semut itu paling merepotkan. Ada, kalau yang semut di atas, yang di buah itu paling kita pas pematikan doang. Tapi kalau yang semut merah, semut kecil-kecil itu, kalau yang di tanah itu biasanya bikin pohon mati kayak gitu. Ada perawatan khusus apa enggak Mas untuk kopi model ini? Kalau perawatan khusus ada, tentunya di semua kopi ada ya, kayak ibarat kata pemangkasan, dari pemangkasan ranting-ranting yang nggak bisa produksi kita buangi supaya nutrisi dari akar tersebut menuju ke ranting raja juga, ke yang produksi supaya buahnya banyak kayak gitu. Kalau di Muria varietas ada banyak, ada Kartika, ada TS, dan ada mix varietas juga, berkata hybrid
kayak gitu. Hybrid, yang dimaksud hybrid itu kita bawahnya robusta, bawahnya liberica, tapi atasnya arabica kayak gitu. Dan hasil rasanya juga unik-unik kalau kayak gitu nantinya. Yang arabica cenderung dari yang asli, kalau yang asli kan ibarat kata acidity, fruity dan lain-lain tinggi. Nah sekarang kita balance lagi dengan yang arabicanya dengan robustanya, arabicanya dengan libericanya, atau yang liberica dengan robustanya kayak gitu. Favorit sendiri untuk saya pribadi lebih suka arabica murya. Karakteristiknya asik. Untuk di sini aku udah dapet yang rasanya tipis-tipis jeruk Bali Jawa. Jeruk Bali Jawa itu pamelo tapi dalamnya putih. Asamnya dapet, manisnya ada kayak gitu untuk rasa dari kopi arabica tersebut. Aku pakai pupuk organik itu lebih suka aja mas, ibarat kata kita yang natural aja. Kita hutan, lihat hutan sekitar tanpa pupuk itu udah rimbun, udah seger kayak gitu kan. Dari struktur tanahnya juga udah apa ya, udah subur. Kita cuma menambahi dikit-dikit lah, nggak usah yang ibarat kata kimia, soalnya kimia juga ada efek sampingnya juga kayak gitu, nggak semuanya bagus. Memang efek samping nggak terlalu signifikan, tapi jangka panjangnya yang kita pikirin kayak gitu. Itu efek sampingnya apa mas? Kalau efek samping tergantung jenisnya, jenis pupuk-pupuknya. Nggak semuanya terlalu ketara kayak gitu. Kadang kita ya kalau kita pakai pupuk kita kebanyakan ini nanti rasanya juga kurang kayak gitu sih. Panen sampai pasca panen saya sendiri, dari kita pemetikan, terus nanti kita setelah sampai rumah kita sortirisasi, yang hijau dengan yang merah, yang kuning dengan yang merah juga kita sortir. Habis itu perendaman atau bahasanya limbang untuk memilih biji mengambang dan yang mengendap. Yang mengambang kita pisahkan, yang mengendap kita juga pisahkan, soalnya yang mengendap itu biji-biji yang bagus, kualitasnya yang bagus kayak gitu. Setelah itu kita tergantung prosesnya, kita mau yang wash, full wash, atau natural, honey, atau juga anaerob, wine, dan lain-lain. Tergantung kita atau permintaan dari customer-customer yang akan datang kayak gitu. Yang sendiri biasanya yang mana? Kalau saya sendiri untuk proses sekarang ada 3. Ada natural, anaerob, sama honey. Kayak gitu. Kalau yang natural itu lebih ke aromanya ya. Aromanya lebih kenceng kayak gitu. Hasil akhirnya lebih seger lagi. Kalau yang honey itu rasanya lebih manis. Kalau untuk hasil akhir kopi, rasa madunya juga dapat, madu yang masih muda. Ketika kita mencicipi kopi tapi ada rasa madunya, nah itu nikmat sekali kayak gitu. Yang anaerob saya sendiri suka ketika di arabica, itu rasanya lebih bervarian lagi. Kita bisa dapat rasa wine tapi yang versi tipisnya, yang enggak kenceng, terus rasa fruitynya lebih dapat lagi. Untuk perbedaan natural, honey, dan anaerob itu dari segi proses penjemuran pun berbeda. Kalau natural kita habis petik, dilimbang, disortir, habis itu kita jemur. Sudah gitu aja sampai kering. Paling 2 mingguan udah kering. Tapi kalau honey kita harus ada pemecahan terlebih dahulu. Pemecahan kulit kopi di mentah, lalu kita jemur supaya
lendir-lendir madunya itu meresap ke dalam kopinya. Tetapi ketika di anaerob kita lebih ke fermentasi beberapa hari doang. Beda sama yang proses blend. Kalau blend itu difermentasi sampai 45 hari. Kalau yang anaerob kita fermentasi paling maksimal 5 sampai 7 hari, setelah itu kita jemur biasa seperti natural kayak gitu. Ya udah kering, itu biasanya langsung dipotong aja. Soalnya hasil akhirnya mesti kayak gini. Kering semua. Daripada nutrisinya keserap sebelum kering kan, mending dipotong langsung aja. Nanti nutrisinya bisa beralih ke batang-batang yang produktif kayak gitu. Lucu sih mas aslinya tuh. Dulu aku pernah bekerja di salah satu instansi di Kudus selama 4 tahun, dan di situ aku memikirkan masa depan yang kalau sekarang nyebutnya sih kejauhan ya. Soalnya kan aku sendiri masih sendiri, belum ada pasangan kayak gitu, tapi mikirnya udah terlalu jauh. Untuk mutusin itu karena satu dalam segi waktu, satu tekanan, dan satu kebebasan. Nah, untuk waktunya sendiri aku memikirkannya itu ketika aku sudah berumah tangga. Ketika berumah tangga pasti aku ada istri, ada anak juga. Gimana aku bisa membagi waktu tersebut jika aku masih ikut instansi? Dan di instansi itu pun kita mulai bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Kita pulang sore. Sore badan kesel, badan lelah, kita harus istirahat. Waktu untuk keluarga pun nggak ada. Aku mikirnya kayak gitu. Makanya aku memutuskan untuk resign, memutuskan untuk memulai usaha sendiri, memulai yang baru sendiri kayak gitu. Ini juga sempat belajar ke Palembang itu mas ya? Iya, belajar ke Palembang selama 4 bulan. Menjadi barista di sana di salah satu kedai kopi namanya History Coffee dan Bicara Senja sebagai cabang anaknya kayak gitu. Bisa ceritakan mas yang didapatkan dari proses survive di Palembang itu? Dari survive ke Palembang yang saya dapat satu public speaking. Public speaking di sana diwajibkan harus humble, harus berinteraksi dengan customer, dengan yang lain itu harus ramah dan ini itu. Terus untuk ilmunya sendiri, ketika aku yang baru keluar dari instansi di Kudus dan ke sana, aku belum punya ilmu yang matang tentang kopi, tentang barista, cara meracik menu-menu dan lain-lain. Aku belum matang di situ, dan aku di situ pun dapat banyak hal, dapat pembelajaran banyak. Kita manual brew dikasih tahu ini itu, latte art, terus mixologi dan lain-lain juga kayak gitu. Sebagai penikmat kopi, saya sendiri ya merasakan kalau petik merah lebih enak dibandingkan kita yang campur. Kita ada yang hijau, ada yang kuning, itu masuknya nanti ke quaker dan rasanya pasti nggak karuan kalau untuk kopi kayak gitu. Kalau potensi di Muria untuk kopi sekarang sangat bagus ya. Tetapi ada satu kendala ketika kita ingin melangkah ke kelas yang lebih tinggi, ibarat kata kelas ekspor, itu kendalanya di situ. Kita lingkup Muria masih ada 3 kabupaten. Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Nah, untuk kita kelas ekspor, kalau kita belum bisa menggabungkan 3 itu menjadi satu, kita susah kayak gitu. Tapi untuk kualitasnya sendiri kita sudah bisa bersaing dengan kelas-kelas yang udah ada sekarang. Kalau aku pribadi udah kirim ke Jogja, ke Solo, terus ke Palembang, ada lagi Sidoarjo kayak gitu untuk yang luar kota. Semarang juga kemarin baru ambil beberapa, dan
yang udah ada namanya, ada kopi dari hati. Untuk kopi, jenis-jenis kopi di sini ada kopi Liberica. Kopi Liberica atau kopi bisa disebut kalau di daerah asal itu kopi nangka. Kopi nangka itu daunnya seperti ini. Dia tebel, kaku, dan lebih besar juga. Dari segi gelombang-gelombangnya juga berbeda. Kalau ada robusta seperti ini. Ini kita bisa bedakan untuk daunnya. Ini robusta, gelombang daun pun berbeda juga. Yang paling jelas antara Liberica sama robusta adalah besar daun dan tingkat ketebalan daunnya. Kita bisa ditekuk juga. Nah, tapi kalau yang ini agak susah karena dia kaku. Untuk karakter rasanya? Untuk karakter rasanya yang Arab, yang Liberica itu lebih ke fruity, coklat, terus aromanya sendiri lebih kuat daripada kopi robusta. Untuk biji kopinya kita juga bisa bedakan. Nah, kita petik aja begini. Dari segi biji kopi juga berbeda. Kita bisa lihat dari pantat biji kopinya. Itu sangat berbeda. Yang Arabica ini yang robusta, ini yang Liberica. Nah, bisa jelas untuk perbedaannya kayak gitu. Makanya kalau petani-petani sekarang yang Liberica itu dibuat dasaran untuk batangnya dan atasnya baru kita sambung dengan robusta atau kita sambung dengan Arabica kayak gitu sih. Lebih kuat aja untuk ketahanannya. Dari hama pun lebih kuat juga yang Liberica. Untuk robusta kita harga green bean itu 35 sampai 40.000 untuk yang petik merah, tetapi kalau Liberica itu bisa 70 sampai 80.000. Itu sangat jauh perbedaan harga. Harapan saya untuk petani kopi sendiri meningkatkan kualitas kopinya. Jangan tergiur dengan harga tengkulak untuk awal, karena harga tengkulak awal itu biasanya rendah. Kita fokuslah kita ke pemetikan merah saja. Untuk dari segi rasa, dari harga kita bisa bersaing di situ kayak gitu. Untuk pesan kepada teman-teman, baik itu petani kopi maupun bukan, baik itu usaha sendiri atau kita ibarat kata memulai modal dengan kawan-kawan. 1, niat. 2, keberanian. 3, nekat. Lengkapilah ketiga tersebut dan majulah ke depan. Karena tanpa ketiga tersebut, kalian ada niat, ada keberanian, tapi nggak ada nekat, dan sebaliknya kurang salah satu, itu kalian pasti akan stuck di situ-situ saja. Dan pemikiran kalian tidak akan terbuka. Untuk kedepannya, supaya kita semakin sukses juga, kita harus saling menyerap ilmu dari berbagai kalangan, entah itu muda-mudi atau yang sudah berpengalaman juga dan lain-lain. Kita harus bisalah menerima saran mereka juga kayak gitu. Jangan terlalu aku bisa ini, aku bisa itu, kamu sekarang bisa apa. Nah, kalian belum tahu yang kalian ucapkan kepada orang tersebut, tapi orang tersebut pemikirannya lebih luas dari kalian pun belum tahu kayak gitu. Nah, untuk peran rukun sendiri terhadap kami para petani dan kami para wirausahaan kecil itu sangat bagus. Kenapa? Untuk modal awal kita emang kesusahan ya. Kalau kita mau survive tidak stuck di situ-situ aja, kita pengen usaha yang lebih tinggi lagi, kita butuhkan modal. Nah, di saat itulah rukun bisa membantu kami, bisa menyokong kami dari bawah, terus kita bisa memulai usaha tersebut. Itu juga hasil dari bantuan dari rukun sendiri. Dari kebijakan rukun sendiri tidak terlalu memberatkan para nasabah-nasabah yang
ingin survive lebih tinggi lagi, ingin mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi kayak gitu. Dalam kita bunga dari pinjaman tersebut pun terhitung rendah kayak gitu. Untuk usaha kedepannya palingan saya sendiri untuk mulai dari sekarang sih udah mulai membuat iklan juga, terus online shop juga kayak gitu. Soalnya aku tidak fokus di kedai, tidak fokus di pertanian juga. Aku juga sekarang lagi merana di dunia rose bean, green bean untuk pemasarannya. Insya Allah bisa seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun juga bisa kayak gitu. Nama toko online di Shopee kita ada Titeguk Coffee, di Facebook ada fanspage juga Titeguk Coffee, Instagram juga Titeguk Coffee. Untuk namanya di kedai juga Titeguk Coffee. Brandnya Titeguk Coffee dengan apa ya istilah kata produk-produknya ada berbagai jenis sih, ada yang dairy coffee, ada kopi kudewi, tergantung permintaan rasa kopinya, karakteristik kopinya bagaimana.